Oke guys ya, kembali lagi ke channel Bang Put. Oke, di video sebelumnya, di event hati sebelumnya, di event hati kedua, kita telah menyaksikan ya guys ya, MC dan Julia itu menyusup ke kantornya Brando guys ya. Tapi sayang, seribu kali sayang, tidak menemukan bukti yang dibutuhkan lah gitu guys ya. Tak mendapatkan bukti apa-apa guys ya. Cuman MC mendapatkan clue ya guys ya, mendapatkan clue bahwasanya ada OB melihat Baskoro dan Brando itu pergi ke suatu gudang dengan sangat terburu-buru. Dan disitulah perjalanan MC kita dengan Julia untuk event hati ketiga untuk mencari tahu apa yang diburu-buruan oleh Baskoro dan Brandon itu ya ke gudang tersebut. Oke, tak banyak kicur, langsung saja kita ke kisahnya ya, ke event hati ketiga. Oke. Jadi yang kita perlukan adalah walkie-talkie dan tikus ya guys. Itu yang diperlukan untuk event hati ketiga. Walkie-talkie itu dapat dari mana bang? Walkie-talkie itu kalian bisa crafting ya. Jadi level crafting kalau nggak salah meja produksi level 2. Dan bahan-bahannya itu adalah baterai. Baterai kalau itu apa? Yang elektrik itu guys. Yang elektrik. Baterai elektrik kalau nggak salah kawat kalau nggak salah ya. Seingat Bang Pur itu ya. Saya agak lupa-lupa ingat. Jadi kalian crafting itu, baterai itu kalian mulung, alat apa itu bisa kalian crafting dari bahan-bahan elektronik, ya guys ya. Dan kawat itu kalian bisa mulung kalau nggak salah. Oke, jadi tikus ini kalian bisa dijumpai di Bojong 5 ya guys ya, hasil mulung lah gitu. Oke, jadi kita akan kasih ya guys ya, tapi ini tikus ini buat apa ya guys ya? Kalau walkie-talkie itu kan untuk kasih informasi gitu kan, kalau kita jauh kita masih ngasih informasi gitu. Ini tikus buat apaan gitu? Walkie-talkie, oke, dan tikus. Well, ternyata lama-lama aku terbiasa juga pergi kerja sama selidikin segala sesuatu bareng kamu. Awas kau ya, suka sama aku kampret. Ayo pergi. Oke, kita pergi ya Mbak Julia. Julia berjalan menuju mobil. Oke. Loading aset. Oke guys ya, cantik guys ya. Mobilnya maksudnya ya, mobilnya. Ayo pergi. Kami berdua langsung memasuki mobil Julia, dan Julia pun menyalakan mesin mobil, serta mengendarainya. Suasana dalam mobil Julia di malam hari menjadi suasana baru buatku. Apalagi setelah melewati perkotaan, kami akhirnya melewati jalan hutan yang gelap. Masuk jalan hutan ya guys. Cahaya yang ada hanya berasal dari lampu mobil. Tiba-tiba, Putra, katanya sembari fokus menyetir. Ya, jawabku dengan suara serak. Sama dengan suara Bang Put sekarang, agak serak ya guys. Tak bisa kupikiri kalau aku sangat mengantuk pergi di malam hari. Malam ini. By the way, ngomong-ngomong, kamu itu beneran lugu dan penurut tahu nggak? Kamu nggak takut? Ya, kalau aku seandainya mau jebak kamu dan bantu ayahku. Mendengar itu, aku tertawa kecil. Entah kenapa perkataannya membuatku geli. Julia hanya fokus menyetir menunggu jawaban dariku. Kemudian aku menatap Julia dan berkata, "Ya, Julia, aku itu udah ketemu banyak orang. Orang tipe kayak kamu itu memang mulutnya ketuk dan tajam. Tapi aku tahu kamu itu nggak munafik. Kamu jujur dan apa adanya. Jadi kamu nggak bisa berpura-pura. Kamu beneran kesal pada ayahmu karena merusak rencana kamu untuk menikah denganku dulu." Iya guys ya, tipenya gitu. Dia memang mulutnya itu tajam guys. Tipe orangnya itu kayak apa adanya. Cuman dia itu nggak munafik guys ya. Kalau memang iya enggak gitu. Julia yang tadinya menatapku sejenak, tiba-tiba wajahnya sedikit merona dan kembali fokus menyetir. Jangan gitulah. Aku udah punya istri nih, Cok. MC udah punya istri, jangan MC pun satu gitu. Well, aku itu sebenarnya kesal. Aku itu sebenarnya kesal. Ayahku selalu sibuk bekerja. Jarang ada waktu buatku. Sedangkan ibuku sosialita yang jarang ada di rumah. Dulu, waktu masih sekolah, aku selalu sengaja membuat ulah di sekolah agar orang tuaku datang ke sekolah dan memarahiku.
Dengan begitu, mereka akan memperhatikanku, walau caranya salah. Ya, anak kesepian lah guys ya. Ya, banyak kok film-filmnya kayak gitu kan. Memang dia sengaja buat onar supaya dapat perhatian dari orang tuanya gitu. Kenapa nggak ngusulin waktu untuk liburan bareng keluarga aja ke mereka? Kenapa? Apa ya gitu. Bisa ada kesempatan buat makan bareng di rumah aja udah untung. Apalagi sekarang, ayahku lebih sering pergi bersama Brandon untuk urusan bisnis daripada sama aku. Makanya aku makin sebel sama mantanku yang sok itu. Dulu ngajak berantem terus. Sekarang dia malah ngerebut ayahku. Kamu beneran udah benci Brandon ya? Yes, aku sebel banget. Aku dulu selalu berantem dengannya. Dia itu sok banget. Mentang-mentang anak orang penting jadi suka seenaknya kalau bertindak. Aku sama sekali nggak dapat kehangatan dari dia. Wih, tipikalnya itu kayak dia tuh cowok laki-laki yang berada gitu. Sakingan beradanya tuh sok gitu. Dan tak memperhatikan lah gitu kan. Ya Allah, serak guys. Kayak gitulah guys ya, kurang perhatian guys ya. Dia tuh pengen perhatian, mungkin kalau nggak dapat perhatian dari ayahnya, mungkin dapat perhatian dari cowoknya. Tapi malangnya dapat dari ayahnya enggak, dapat berandonya enggak gitu. Dulu waktu aku minta ayahku nikahin aku denganmu, aku berharap kamu bisa bersamaku terus. Turuti apa yang aku mau dan kasih aku kehangatan. Aku perhatiin kamu membantu orang tuamu dengan penuh kasih sayang. IMC, walaupun kayak gini ya, MC ini baik ya serius. Jadi aku pikir kalau aku menikah denganmu, kamu akan penuh kasih sayang dan selalu mengalah sama aku. But you know, ayahku mengacaukan semuanya. Impianku untuk jadi hancur berantakan gara-gara ayahku. Ayahmu pasti nggak suka kalau kamu nikah dengan anak petani miskin sepertiku. Ya bener ya guys ya, kita kan bercermin juga gitu. Dia anak kaya gitu kan, kita nih anak petani miskin, apa yang mau bisa dibahagiain gitu. Dia pasti ingin kamu menikah sama Brandon buat ngelancarin usaha bisnisnya. Bisnis aja terus yang dipikirin dia. Kebagian anaknya nggak usah dipikirin. Bahkan sejak lama berbisnis, ayah udah nggak pernah tersenyum atau tertawa lagi sama aku. Lihat aja nanti, setidaknya kalau ayahku di penjara, ayahku nggak akan pergi kemana-mana dan aku bisa menemuinya setiap hari. Aku bakalan punya banyak waktu buat terus bersama ayahku. Dan aku akan mendapatkan lagi senyum ayahku hanya buatku. Kayak ayahnya tuh dikurung guys, supaya tuh nggak kemana-mana gitu. Aku pun terdiam dan mulai berpikir, ternyata gadis cantik ini adalah anak orang kaya yang kesepian. Orang tuanya sangat sibuk sampai anaknya sebegitu haus akan kasih sayang. Saking hausnya ya guys ya, pengen kasih sayang gitu. Ternyata harta melimpah tidak menjamin kebahagiaan. Bener, tak menjamin guys ya. Tak menjamin kebahagiaan. Terkadang kalau orang kaya itu emang iya secara finansial mereka tuh terpenuhi, cuman kekeluargaannya jarang harmonis guys. Jarang banget. Oke, kita ke gudangnya. Ini peti gudangnya 23. Akhirnya mobil pun tiba di gudang penyimpanan dalam hutan. Gudang itu terlihat suram namun luas. Kayak di film-film gitu guys ya gudangnya. Sebuah cahaya berpandar dari lampu gedung menjadi penanda keberadaan gedung itu. Setelah Julia memarkirkan mobilnya di samping gudang itu, aku dan Julia pun keluar dari mobil. Gelapnya malam di tengah hutan membuatku hampir tak bisa melihat apa-apa. Iya ya, gelap ya. Lampunya pun remang-remang, itu pun pijar gitu, lampu pijar. Bisa-bisanya ayahmu punya gedung penyimpanan di tengah hutan gini ya. Suram banget suasananya. Kayak film horor-horor gitu guys. Well, ayahku punya banyak gudang penyimpanan, but you know, cuma ini yang ada di tengah hutan. Pasti di dalam ada banyak barang-barang rahasia. Udah siap walkie-talkie-nya? Di sini nggak ada sinyal HP. Udah nih. Kami pun mengendap-endap menuju gudang, namun hal tak berlangsung lama ketika tiba-tiba, siapa di sana?
kata sesosok tinggi besar yang mendekat. Begitu mendekat, sosok yang besar semakin jelas. Sosok besar itu berotot, berkulit gelap, dan berkumis tebal. Ia tampak memasang posisi siaga dan menatap kami dengan curiga. "Hei, kamu satpam di sana kan? Ingat aku kan?" Sesaat satpam itu berusaha mengenali wajah Yulia dan tengah lampu berpanda di kegelapan malam itu. "Neng Julia? Ngapain, Neng? Julia malam-malam kesini?" Kemudian ia menoleh ke arahku dan terlihat seperti mengenaliku. "Pak Brandon?" "Yes, aku ada keperluan bareng Brandon untuk cek dokumen penting di dalam. Ini urgen, jadi nggak bisa nunggu besok." "Tapi Neng Julia udah bilang ke Pak Baskoro kan? Soalnya saya diminta jaga ketat tempat ini." "Oh, so kamu nggak percaya sama aku? Anaknya sendiri?" "Bukan gitu, Neng. Saya..." Nih, mengeluarkan HP dan menunjukkan ke satpam. "Aku bakal call ayahku sekarang. Nanti aku bakalan bilang kalau kamu udah menghalangi keperluanku." Aku pun tak habis pikir, Julia dapat percaya diri melakukan hal seperti itu. Dia cepat sekali beradaptasi dan punya cara untuk menekan lawan bicaranya. Padahal aku yakin dia tidak mungkin sungguh-sungguh menelpon ayahnya. Musiknya bagus ya, serius ya. Kalian dengarkan aja lah musiknya guys ya. Kayak musik baru nih guys. Lebih ke arah tegangnya itu dapet gitu. "Kamu kemarin minta ayahku sediain walkie-talkie, soalnya sinyal HP buruk ya kan? Aku bawa nih barangnya. Ayahku sendiri yang suruh, so masih nggak percaya?" Julia mengeluarkan walkie-talkie dari tasnya dan menyerahkannya pada satpam itu. Wajahnya terlihat puas, sedangkan satpam itu terlihat merasa bersalah. Iya Neng Julia, maaf ya Neng, saya nggak maksud menghambat kok. Saya terima walkie-talkie-nya ya. Makasih ya, Neng." "Oke, so sekarang kamu masuk ya," sambil memasang muka sinis. Iya, Neng." Julia dengan cepat berjalan menuju pintu masuk sambil menarik tanganku. Aku sempat tersentak, kok bisa dia memegang tanganku dengan santai seperti ini. Udah pengalaman, guys. Ya. Oh. Buset, ini gudang mobil kah? Ya kan, gudang mobil. Julia menarik tanganku hingga ke tengah gudang. Saat tiba-tiba di tengah gudang, Julia melepaskan tangannya. Aku sendiri sempat bengong menatap tanganku sendiri yang tadi dipegang Julia. "Kenapa? Takut kalau aku pegang?" "Iya takut dibanting." Galak soalnya. Enggak kok, aku... Udah. Kita harus cepat sebelum penjaga bodoh itu sadar aku bohongi. Aku dan Julia pun memulai penyelidikan kita dan mengamati isi gudang yang besar itu. Julia, bukannya tadi kita mau mengendap-endap ke sini ya? Hei, kita tuh harus bisa beradaptasi dan selalu siap rencana cadangan. Tapi dari mana kamu tahu satpam itu minta walkie-talkie ke ayahmu?" "Tahu dong. Kamu jangan ngeramein aku ya. Kalau aku udah niat, aku bakal telitiin setiap info sedetail mungkin. Sekecil apapun info itu, bakal aku gunain sebaik mungkin untuk menguntungkan penyelidikanku." Menatap Julia. Aku menatapnya sambil berpikir, walaupun dia anak orang kaya yang manja, ternyata dia juga pintar. Cara berpikirnya memberinya kemampuan untuk meneliti, membangun rencana strategi, serta memanfaatkan kesempatan di setiap keadaan. "Hei, ada apa natap aku kayak gitu?" Enggak kok." Ayo cepat, bantu aku selidiki tempat ini." Sabar. Oke, ini kayak tempat mobil ya. Mobil ada banyak guys. Apa mobil perusahaan guys ya. Julia mulai berkeliling dan aku pun mengikutinya dari belakang sambil mengamati isi gudang. Ada begitu banyak kotak-kotak penyimpanan besar yang ditumpuk dan juga banyak kumpulan mobil yang ditutup sarung mobil terparkir di sini. Di ujung ruangan ada meja kerja dan rak tinggi dan juga papan tulis besar di belakangnya, diterangi oleh sebuah lampu meja yang bersinar dengan terang. "Semua mobil-mobil itu punya ayahmu. Well, itu barang sitaan orang-orang yang gak bisa bayar hutang ke ayahku. Entah mau diapakan sama ayahku." Oh, barang sitaan ya guys ya. "Ayo, kita ke meja itu. Ada rak tinggi dan laci di sana. Siapa tahu kita bisa dapat petunjuk."
Oke, dengan akses ya. Oh, 3 foto guys ya, 3 foto. Aku dan Julia menghampiri meja kerja itu. Julia memintaku untuk memeriksakan rak buku, sedangkan dia memeriksa laci. Ada begitu banyak buku-buku asing di rak buku itu, dan ada juga beberapa dokumen yang disimpan dengan rapi di dalam sebuah map. Aku pun memutuskan mau memeriksanya. Aku memeriksa dokumen yang ada di rak itu satu persatu. Isinya banyak kontrak kerja dan perizinan dengan perusahaan-perusahaan besar. Ada juga surat-surat properti rumah milik orang-orang yang disita. Waktu pun berlalu, setelah lama memeriksa, aku pun merasa letih dan duduk di kursi kerja yang ada di situ. Julia tampak masih sibuk memeriksa kotak penyimpanan di dekat rak. Baskoro ini sangat berhati-hati dalam menyimpan berkas-berkas penting, sampai aku kebingungan harus cari kemana lagi. Aku pun bersandar dan memutar kursinya menghadapi papan tulis putih yang berada di depan belakang kursi kerja. Ku perhatikan di papan itu tertempel sebuah kertas besar yang terlihat seperti peta. Di atasnya tertera tempat penyimpanan barang penting. Mataku terbelalak, terperanjat. Dengan sigap aku beranjak dari duduk dan mengamati peta itu dengan saksama. Mendapati pergerakan yang tidak biasa, Yuli langsung menghampiriku dan ikut mengamatinya. Ada beberapa lokasi yang diberi tanda lingkaran merah di peta itu. Di salah satu lokasinya tertera berkas jual beli. Ada juga yang tertera daftar perusahaan, dan seterusnya. Look at this. Lihat ini. Kok saya guys? Menuju sebuah tanda X di peta. Tanda X itu besar dan berwarna merah, menunjukkan sebuah pulau kecil yang terpisah sendiri. Kelihatannya lokasi itu merupakan pulau pribadi. Oh, ini pulau pribadi milik ayahku. Kenapa dikasih tanda X ya? Terus cuma lokasi ini aja yang gak ada keterangan apa-apanya. Aneh. Apa baru sempat mulai percaya, omonganku kehentikan. Aku dan Julia membantu di tempat ketika mendengar suara. Lah pula lagi apa? Kami dengar suara seseorang memasuki gudang. Berbisik, apa? Seharusnya nggak ada yang kesini malam ini. Oke, lah kita punya ini, kata Julia sambil melempar tikus yang kami bawa. Wah, sial. Ada tikus. Ayo kalian cepat tangkap tikus sebelum dia menggerogoti dokumen-dokumen di sini. Orang pertama. Siapa? Siapa Baskoro? Satpam? Atau Baskoro? Atau Brandon? Siapa pak? Siapa? Siapa? Berarti Baskoro. Ayo cepat, kita rapikan ini dan keluar dari sini selagi mereka sibuk sama tikus itu. Aku mengangguk. Dengan cepat kami merapikan kembali dokumen-dokumen dan berkas yang barusan kami bongkar. Come on, kita keluar lewat belakang. Ikuti aku. Aku pun segera mengikuti Julia menuju pintu belakang gudang sambil mengendap-endap keluar. Setelah di luar, kami berdua bergegas kembali ke mobil Julia yang terparkir di samping gedung tadi dan segera masuk ke dalam. Dengan cepat, Julia menyalakan mesin mobil dan mengendarinya pergi dari gudang itu. Melirik ke arah Julia. Di tengah perjalanan keluar hutan, berbagai macam pikiran terlintas dalam benakku. Alhamdulillah guys ya, berhasil lolos. Itu perkiraan aku, itu Baskoro guys. Ya namanya orangnya kan berhati-hati kan. Perhatikan Julia juga banyak diam. Aku memutuskan untuk menanyakan sesuatu padanya. Ya, kayak mana ya guys ya? Namanya orang yang haus kasih sayang ya. MC ini kan orangnya baik gitu. Kalau udah dikasih perhatian namanya haus, ibaratnya kayak orang haus minum, dikasih sedikit aja pasti pengen aduh. Kayak pengen lagi gitu. Julia, apa mungkin ayahmu menyembunyikan berkas rahasianya di sana? Maybe, setauku pulau itu dijaga oleh anjing penjaga yang besar-besar. Anjing penjaga? What the heck? Yes, anjing penjaga. Kita harus berhati-hati. Rencana yang kurang matang berakibatkan resiko tinggi. Kesalahan sedikit bisa-bisa mereka memakanmu hidup-hidup. Tadi kita nggak ketahuan aja. Udah. Laki, aku harus pikirkan matang-matang cara yang tepat buat ngelewatin mereka hingga aku 100% yakin bakal aman. Well, untuk sekarang kita udahin dulu aja. Biar aku siapin dulu semuanya. Nanti aku kabarin lagi kalau semuanya udah siap. Oke. Oke guys ya.
Oke, untuk carikan ikan barakuda, mesin bubut, bolu pisang, dan berikan padaku. Oke guys ya. Jadi begitulah ceritanya ya guys ya. MC dan Julia itu pergi ke gudang ya guys ya, ke gudangnya Baskoro di tengah hutan, dan menemukan bukti yang lumayan kuat lah guys ya. Intinya itu secercah harapan, bukti ya guys ya, dan menemukan pulau pribadi yang ditandai gitu, tapi tidak dinamai, cuma ditandai. Apakah mungkin ya barang bukti itu ada di sana guys ya. Dan kita sudah tahu bahwasannya Julia ini adalah anak orang kaya yang sangat kesepian guys ya. Dia tuh hanya pengen menikahi dengan MC karena pengen mendapatkan kasih sayang dari MC guys ya. MC itu kan tahu dia tuh baik lugu. Intinya itu gitulah gitu. Orangnya baik lah gitu. Dan pengen mendapatkan kasih sayang gitu. Haus kasih sayang lah namanya guys. Dan dia pengen membicarakan ayahnya supaya ayahnya nggak kemana-mana gitu. Itu aja, supaya aku tuh bisa menemui ayahnya terus menerus gitu. Ya kalau dari ceritanya sih sering kok terjadi di dunia nyata bahwasanya orang kaya itu sering memiliki keluarga yang tidak harmonis ya guys. Memang mereka itu memiliki finansial yang bagus, cuman ya begitulah guys ya. Kekeluargaannya nggak baik lah gitu. Ya, jadi ketika MC itu memuji Julia, dia tuh terkait tersipu malu gitu, karena ya emang dari rencana awalnya emang kayak gitu ya. Semoga aja ya, ini semoga aja guys ya. Julia ini nggak aneh-aneh lagi. Semoga dia tuh kayak ya konsisten lah dengan alurnya gitu. Oke. Jadi kita akan melanjutkan event hati keempat kalau nggak salah guys. Dan tadi plus fotonya 3 guys ya. Lumayan untuk kalian tengok-tengok nanti guys ya. Oke. Jadi ini Bang Pur akan jelaskan untuk besok ya guys ya. Besok Bang Pur akan jelaskan kepada kalian. Oke. Jadi segitu dulu guys ya untuk video kali ini event hati ketiga Julia guys ya. Dan jangan lupa ya guys ya, subrek, like, and comment ya guys ya. Bantu subrek bulan ini 100 subscriber, dan like-nya boleh lah ya guys ya, 10 like. Komen bila ada kekurangan video ini, mungkin ada suaranya kurang bagus, atau mungkin ya ada suara mobil gitu guys ya, udah maklum lah guys ya, kalau ada suara ayam. Itu memang saya tuh nggak ada tempat untuk ngerekam ya guys ya. Ngerekam ini pun di tengah rumah gitu, nggak ada tempat pelindung gitu, jadi mohon maaf gitu. Mana tahu nih tapi suaranya Bang Pur usahakan jernih ya guys ya. Dan mana tahu ada dari kualitas gambar yang kurang bagus, Bang Pur akan usahakan terbaik ya guys ya. Oke, jadi di segitu dulu untuk event hati Julia yang ketiga guys ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.